Halo, selamat sore. Apa kabar? Kalian lagi santai ya? Sebentar lagi jam 3. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita bertahan menghadapi goncangan dalam dunia kerja. Tentunya mungkin Anda punya pengalaman. Apa yang kamu nggak bisa kerja? Masa kerja segini nggak bisa? Kamu udah pergi kemana aja? Itu biasanya ketika atasan Anda berkata seperti itu. Kok penjualan sedikit? Kenapa nggak bisa ditagih? Mungkin ada bisa pernah mendapatkan kata-kata seperti itu. Saya juga pernah. Tetapi saya meresponi dalam sesuatu yang positif. Ketika saya belum maksimal, berarti saya harus maksimal untuk menagih. Dan saya harus belajar bagaimana memanage waktu, memanage kunjungan, memanage penjualan, dan memanage semuanya yang harus saya kerjakan. Karena buat saya sangat penting dalam dunia kerja ketika hal itu datang, tekanan itu datang, ya mungkin maaf kata ada caci maki atau dengan kata-kata atau bentak atau mungkin tepuk meja keras atau kata-katanya keras atau nusuk di hati, kita sebagai seorang bekerja kita harus bertahan. Tentunya kembali lagi back to basic, dalam arti kata dengan sesuai dengan agama kita masing-masing, kita berdoa. Dan kita harus melewati, karena kita pasti teman-teman memiliki mimpi dan visi dan goal mau berapa lama kerja di dalam suatu perusahaan ini. Tentunya teman-teman sudah memberikan sumbang apa dalam perusahaan ini. Nah itu harus tahu goalnya. Kalau ketika kerja cuma mencari uang, gaji, nanti itu rutinitas akan jadi stop. Kadang-kadang kita memiliki, kita udah hebat di sini, kita sudah tahu semuanya, tetapi kita tidak tahu lingkungan kita, mungkin tembok-tembok ini sekitar kita, sudut-sudutnya kita nggak tahu apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa lakukan. Dari sisi kita mungkin kita sudah hebat, tapi dari sisi luar kita harus melihat keluar apa yang harus bisa kita kerjakan dan potensi apa yang harus kita raih. Itu kalau menurut pandang saya, karena ketika teman-teman memiliki target jadi seorang sales, mungkin sales canvas, sales taking order, dan sales supervisor, dan memiliki sales mungkin produk lain dengan dari sisi income bertambah. Jadi hal itu membuat kalian harus bertahan. Dari sisi lain untuk menambah SDM kalian untuk juga bertambah, membaca buku-buku, belajar kepada orang-orang yang lebih senior, dan memperbaiki hal-hal orang keadaan kita, maksud SDM kita yang kekurangan. Jadi kita harus perbaharui semuanya. Dan ketika kita sampai ke suatu titik mendapat pekerjaan baru, kita sudah siap. Dan itu membuat saya bisa bertahan, dan saya mengalami hal itu. Saya tidak takut dengan tantangan, dengan mungkin maaf kata dengan tekanan, dimarah, dikesel, atau manajemen tidak puas dengan pekerjaan saya. Tetapi saya review. Kadang-kadang salah itu merasa hebat, dia lupa review bahwa itu ada kekurangan, ada orang lain yang menilai kita. Dari situ lagi bahwa kita dilihat, karakter kita dibentuk, tekanan kita dibentuk. Bekerja itu bukan cari uang, bukan karena kamu hebat bekerja di suatu perusahaan karena kamu punya jabatan, punya titel, punya sekolah tinggi, tapi karakter kamu dibentuk di situ, di press bahasa saya. Tetapi di situlah muncul karakter sesungguhnya. Ketika Anda ditekan, respon hatimu seperti apa? Ketika Anda diremehkan, tekanan itu datang, bagaimana Anda bisa mengimplikasinya, berpikir positif, karena itu efeknya ketika Anda bisa menjadi seorang, maaf kata bahasa saya, bekerja yang tetap walaupun ditekan tetap sabar, walaupun dihina tetap sabar. Di situ orang bisa melihat karakter Anda ketika goncangan itu datang, ketika Anda suatu saat naik ke posisi jabatan atau dikasih pekerja lebih besar lagi, atau ada tantangan dalam perusahaan yang baru. Di situ Anda bisa melihat sejauh mana Anda bisa bertahan dalam suatu goncangan. Itu menurut saya. Dan ketika Anda mencapai hal itu, Anda sudah melewati itu. Seperti saya mengalami kerja 2 tahun ke 3 tahun, 3 tahun ke 4 tahun, dan saya sekarang kita bekerja di suatu perusahaan sudah 10 tahun. Jadi untuk hal-hal yang tantangan, yang tekanan itu buat saya sudah terbiasa, dan saya sudah mencapainya. Dalam arti kata saya sudah berintis suatu perusahaan 2 kali, dan itu hasilnya positif. Dan tentunya yang nilai perusahaan
Dari sisi saya positif, tapi yang nilai adalah suatu urusan. Buat teman-teman yang di lapangan sebagai sales, sebagai apapun pekerjaan kalian di lapangan, mau sales kantor, sales motoris, apapun, sales supervisor, apapun itu, sales luar kota, tetaplah semangat. Karena suatu saat Anda baru tahu ketika Anda memasuki dunia sales, itu dunia sales yang luar biasa, penuh dengan tantangan dan penuh dengan apa yang kita raih, dan tentunya Anda bisa mencapai sesuatu yang di luar nalar kita. Dan saya sudah merasakan dan sudah dapatkan sesuatu itu yang apa yang saya tidak pernah saya sudah dapatkan dengan modal semangat kerja. Itu saja dari saya. Salam 1, 2, 3, tetap semangat, berpikirlah positif dan raihlah pekerjaan apa yang kamu inginkan. Karena ingat, keluarga, anak-anak kita menunggu, dan kita mau memberi yang terbaik buat keluarga kita. Karena kita tahu kerja sebagai sales pasti akan sukses, dan pasti kita dicukupi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena rezeki kalian, apa yang kalian minta sudah ada dan sudah terjadi. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.